Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel John Traveling. Oke teman-teman semuanya ya, saya sekarang berada di Kuala Lumpur. Tepatnya saya berangkat tadi dari Jalan Tun Sambatan, daerah KL Sentral. KL Sentral itu terkenal dengan stasiun kereta api terbesar di Asia Tenggara ya. Dan KL Sentral tersebut dibuka pada tahun 16 April tahun 2001 untuk menggantikan peranan stasiun kereta api Kuala Lumpur Lama, sebuah stasiun zaman penjajahan yang masih dibuka untuk kereta api komuter saja untuk saat ini ya. Pagi ini saya berangkat jam 8 pagi tadi ya. Jadi kita akan keliling-keliling Kuala Lumpur ya. Dan kita akan melihat perkembangan atau kondisi terkini Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, kita ambil belok ke kiri. Nampak di depan ada bangunan seperti mercusuar ya. Ada 1, 2, 3 dan ada KTM ya, atau Kereta Tanah Melayu. Ini merupakan yang sebelah kiri ini stasiun KTM Kuala Lumpur ya. Adalah stasiun kereta api yang terletak di sepanjang Jalan Sultan Hisamuddin, bagian dari Jalan Damansara. Ini merupakan stasiun persimpangan antara jalur KTM komuter. Ya, seperti yang kita lihat tadi ya, di samping KTM tersebut ada Masjid Negara ya, atau dikenal juga dengan Masjid Merdeka Malaysia. Merupakan sebuah masjid nasional yang berada di kota Kuala Lumpur, Provinsi Kuala Lumpur, Malaysia. Dan masjid ini awalnya merupakan sebuah bekas gereja yang dibangun pada tahun 1919. Kemudian atas putusan pemerintah Federasi Malaysia, bangunan ini diubah menjadi masjid di tahun 1963. Sebagai informasi, Masjid Negara ini memiliki kapasitas untuk 15.000 orang dan terletak antara taman seluas 13 hektar atau 53.000 meter persegi. Fitur utamanya adalah menara setinggi 73 meter atau 240 kaki dan atap utama beton berbentuk bintang berujung 16 payung ya, yang identik dengan daerah tropis, ditampilkan dengan jelas sekali ya. Berwarna biru, atap utamanya mengingatkan pada payung terbuka. Tutup menara berbentuk payung berlipat. Pelat berlipat dari atap utama beton adalah solusi kreatif untuk mencapai bentang yang lebih besar yang dibutuhkan di aula pertemuan utama. Oke teman-teman ya, kita lihat ya, untuk jalanan di Kuala Lumpur ini cukup bersih, cukup rapi ya, dan tentunya bentangan-bentangan kabel di atas langit itu tidak terlihat ya, mereka semuanya underground. Oke, kita masih di sekitaran Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur ini sering disingkat dengan KL atau nama lengkapnya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Merupakan ibu kota dan kota terbesar di Malaysia ya. Kawasan wilayah persekutuan meliputi wilayah seluas 244 km persegi. Dan Kuala Lumpur ini merupakan wilayah metropolitan dengan pertumbuhan paling pesat di Malaysia ya, baik dalam jumlah penduduk maupun dalam hal segi ekonomi. Kalau kita dengar kata Kuala Lumpur, yang terbenak di pikiran kita biasanya yang ikoniknya ya, seperti ada Menara Kembar Petronas, kemudian Jalan Petaling, Masjid Jame, Muara Sungai Gombak atau Klang, kemudian Tugu Negara, Masjid Negara yang tadi kita lewatin ya. Dan kalau Petronas atau Twin Tower mungkin kita tidak akan lewati, kita hanya berkeliling melihat keindahan dan kerapihan jalan di kota Kuala Lumpur ini ya. Oke, Malaysia ya. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negara atau negara bagian dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas wilayah lebih kurang 330.803 km persegi. Selain Kuala Lumpur, kita juga pernah dengar yang namanya Putrajaya ya. Putrajaya ini menjadi pusat pemerintahan federal saat ini.
Negara Malaysia ini dipisahkan dalam dua kawasan, Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Natuna yang terletak di sebelah selatan dari Laut Cina Selatan. Kemudian Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat Khatulistiwa dan beriklim tropika. Waktu Malaysia dan waktu Indonesia terpaut 1 jam ya. Malaysia lebih cepat 1 jam, dia di GMT plus 8, sedangkan Jakarta atau Indonesia Barat itu GMT plus 7. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja atau seorang sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali ya, dari antara raja di negara-negara bagian yang diperintah. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Malaysia sebagai negara federal belum pernah ada sebelumnya sampai di tahun 1963 ya. Sebelumnya sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan bagian barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Dalam proses dekolonialisasi, Singapura, Sarawak, kemudian Borneo Utara atau yang sekarang dikenal dengan Sabah berubah menjadi negara bagian dari federasi bentukan baru yang bernama Malaysia, termasuk Federasi Malaya. Singapura kemudian keluar ya dari Malaysia di tahun 1965, tepatnya 19 Agustus, dan menjadi negara merdeka yang bernama Republik Singapura sampai saat ini. Saya pernah baca beberapa artikel mengenai Malaysia ya. Jadi dikatakan bahwa Malaysia dalam 2 tahun ke depan diprediksi bakal melompat menjadi negara kaya dan maju ya, karena pendapatan per kapita mereka per medio tahun lalu telah mencapai USD 13.034, dan dikatakan angka pendapatan per kapita Malaysia tersebut mendekati ambang batas yang ditetapkan oleh Bank Dunia untuk status negara berpendapatan tinggi, yaitu USD 13.205. Nah, dengan berbagai kebijakan strategis dan reformasi ekonomi yang telah berjalan, Malaysia semakin mendekati tujuan ini yang akan menandai transformasi signifikan ya dalam perekonomiannya. Mungkin Malaysia juga telah lama ya terperangkap dalam fenomena yang disebut sebagai middle income trap ya, di mana negara yang telah mencapai tingkat pendapatan menengah kesulitan untuk terus melaju dan menjadi negara berpendapatan tinggi. Setelah sekian dekade bergulat dengan tantangan ini, Malaysia mungkin saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan dalam upayanya keluar dari jebakan tersebut. Dan kalaupun benar ya Malaysia sekarang melompat untuk menjadi negara maju, hal ini tentunya bukanlah hasil dari satu kebijakan tunggal, melainkan buah dari kombinasi berbagai upaya reformasi, inovasi, dan investasi strategis yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Sebetulnya kalau kita baca-baca ya di beberapa berita atau apa ya, fenomena middle income trap ini telah menjadi momok bagi banyak negara berkembang sebetulnya, termasuk Malaysia sendiri ya. Negara ini menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat pada akhir abad ke-20, namun mengalami perlambatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, ketergantungan pada ekspor sumber daya alam seperti minyak dan kelapa sawit membuat perekonomian Malaysia terhadap rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Namun kembali ke berita-berita yang pernah saya baca, yang saya mendengar mengenai Malaysia ya, Malaysia kini memang berada di jalur yang benar ya untuk melepaskan diri dari middle income trap. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah diversifikasi ekonomi. Malaysia mulai mengalihkan fokusnya dari sektor-sektor tradisional ke industri-industri dengan nilai tambah yang lebih tinggi ya, seperti manufaktur berteknologi tinggi, kemudian layanan digital dan pariwisata tentunya.
Selain itu, Malaysia juga mungkin berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah memahami bahwa keluar dari middle income trap, negara membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi. Nah, Malaysia investasi habis-habisan di bidang pendidikan ya. Hasilnya kampus-kampus Malaysia duduk di peringkat atas dunia. Bahkan Universitas Malaya kalau nggak salah ada di peringkat 60 dunia versi World ya. Meski demikian, jalannya menuju status negara maju mungkin tidak sepenuhnya mulus ya. Malaysia pun masih menghadapi sejumlah tantangan yang harus diatasi, termasuk ketimpangan terhadap pendapatan antar wilayah, kemudian ketergantungan pada tenaga kerja asing juga ya. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan lagi perjalanan ya. Kita lihat sebelah kiri dan kanan ini view-nya cukup bagus, cukup enak sekali dipandang mata ya, hijau. Dan jalan yang kita lalui pun enak banget, ini tidak macet ya. Meskipun kalau dengar Kuala Lumpur itu biasanya kita dengarnya penuh dengan kemacetan ya, tapi untuk jalan-jalan yang kita lalui ini cukup lancar ya. Dan nampak di depan ya ada satu jalan layang atau flyover. Nah, ini merupakan jalan yang menuju atau dari arah Istana Negara yang baru ya. Adanya istana tadi di sebelah kanan kita ya. Istana Negara Malaysia ini merupakan kediaman resmi yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Malaysia ya. Istana ini terletak di Jalan Duta, Kuala Lumpur. Dan Istana Negara Malaysia tersebut dibangun untuk menggantikan Istana Negara lama yang ada di Jalan Istana yang telah digunakan sejak tahun 1928. Dan Istana Negara Malaysia ini memiliki luas tanah sekitar 241,3 hektar dan luas kompleknya 97,65 hektar. Nah, untuk melihat dari dekat Istana Negara ini ada juga di video-video saya sebelumnya ya, mengenai perjalanan di Kuala Lumpur. Nah, sebagai informasi aja, Istana Negara Malaysia ini memiliki Istana Negara Malaysia ini memiliki gaya arsitektur yang memadukan arsitektur Islam dan arsitektur Melayu ya. Dan di kawasan Istana Negara Malaysia tersebut memiliki komplek yang meliputi perumahan untuk pekerja istana, kemudian pejabat polis dan security, kemudian camp tentara mini dan gerbang masuk 2 tingkat ya. Oke teman-teman, nampak di depannya ada satu bus tinggi ya, itu ada mereknya Rapid KL ya. Rapid KL ini singkatan dari Rangkaian Pengangkutan Integrasi Deras Kuala Lumpur. Jadi bis Rapid KL ini adalah salah satu moda transportasi umum di Kuala Lumpur, Malaysia ya. Dan bis Rapid KL ini melayani lebih dari 100 rute di Klang Valley. Beberapa moda transportasi umum lainnya di Kuala Lumpur adalah ada LRT, kemudian ada MRT, KL, monorail, dan KTM komuter. Namun ada juga layanan bus gratis atau percuma ya di Kuala Lumpur ini yang bernama GoKL City Bus. GoKL City Bus ini menghubungkan penumpang dengan pusat perbelanjaan, kemudian gedung perkantoran, destinasi wisata dan transportasi umum di pusat Kuala Lumpur. Oke teman-teman ya, setelah berkeliling-keliling kota Kuala Lumpur, nanti kita akan sebentar lagi masuk ke jalan Stasiun Sentral ya, dimana nanti saya akan naik kereta api atau KLIA Express ya, dari KL Sentral menuju KLIA. Untuk video naik keretanya nanti tonton di video berikutnya ya. Oke, nanti di depan kita akan belok ke kiri, kita akan masuk ke Jalan Sentral ya. Jadi Jalan Sentral ini merupakan kawasan KL Sentral.
Jadi tempat atau stasiun terbesar di Asia Tenggara bahkan ya, dan otomatis kalau di Malaysia ini memang paling besar untuk terminal ini karena dia menggabungkan antara terminal bus, kemudian ada stasiun kereta juga ya. Oke teman-teman ya, kita sepertinya sudah masuk ke KL Sentral ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukung terus channel Jom Traveling ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.